Di sebuah desa kecil yang terpencil di kaki gunung, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arga. Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan berhati mulia meski hidup dalam kemiskinan. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah reot, dengan atap rumbia yang sering bocor saat hujan turun. Ayahnya telah lama meninggal, meninggalkan Arga dan ibunya yang sakit-sakitan dalam kesulitan ekonomi. Setiap hari, Arga membantu ibunya bekerja. Ia pergi ke hutan mencari kayu bakar yang kemudian dijual ke pasar desa untuk membeli sedikit beras. Meski hidup dalam kekurangan, Arga tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa selama masih bisa bekerja, mereka akan bertahan hidup. Di desa itu, Arga sering diejek oleh anak-anak lainnya. Mereka mencemooh pakaiannya yang lusuh dan tubuhnya yang kurus. "Lihat si miskin Arga, pasti belum makan lagi," teriak salah satu anak dengan nada mengejek. Arga hanya tersenyum pahit, memilih untuk mengabaikan ejekan itu. Namun, tidak semua orang memperlakukan Arga dengan buruk. Ada seorang kakek tua bijaksana, bernama kakek Wirya yang sering memberinya nasihat. "Jangan balas kejahatan dengan kebencian, Arga. Hati yang baik akan selalu dibalas kebaikan," ujar kakek Wirya suatu hari. Kata-kata itu selalu diingat Arga dalam hatinya. Suatu sore, saat Arga sedang mencari kayu bakar di tepi hutan, ia melihat seekor anak burung terjatuh dari sarangnya. Dengan hati-hati, ia mengangkat anak burung itu dan mengembalikannya ke dahan pohon. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari balik semak-semak. "Kau sungguh baik hati, Arga." Arga terkejut dan mencari-cari sumber suara, tetapi tidak menemukan siapapun. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya itu diamati oleh sepasang mata yang misterius. Hari-hari berlalu dengan kesulitan yang terus menyelimuti kehidupan Arga. Namun, ia selalu tersenyum dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Tanpa disadarinya, kebaikan hatinya akan membawanya pada petualangan yang luar biasa dan mengubah takdir hidupnya selamanya. Suatu hari, ketika ia pergi lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar yang lebih banyak, kakinya terhenti di depan sebuah pohon tua yang sangat besar. Di bawah pohon itu terdapat sebuah gua kecil yang terlihat gelap dan menyeramkan. Penduduk desa sering menceritakan tentang gua itu sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang berbahaya. Namun, rasa ingin tahu Arga begitu besar. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam gua. Perlahan, ia melangkah mendekat. Gua di depan Arga terlihat gelap dan sunyi. Udara di sekitarnya terasa dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia teringat cerita para tetua desa tentang hutan terlarang ini. Konon, di dalamnya tinggal makhluk gaib yang bisa mengutuk siapa saja yang berani mengganggu ketenangannya. Namun, panggilan aneh dari dalam gua seakan menariknya untuk melangkah lebih dekat. Dengan hati-hati, Arga memasuki gua itu. Kakinya menyentuh tanah yang lembab, dan bau lumut memenuhi hidungnya. Cahaya matahari tak mampu menembus ke dalam gua, membuat suasananya semakin mencekam. Tapi di ujung kegelapan, samar-samar terlihat cahaya redup. Saat Arga mendekat, ia terkejut melihat seekor ular raksasa terbaring lemah dengan luka besar di tubuhnya. Sisik-sisik ular itu berkilauan seperti perak, dan matanya yang hijau berkilau menunjukkan kesakitan yang mendalam. Meski tubuhnya besar dan mengerikan, ada kesedihan yang tergambar di wajahnya. Arga mundur beberapa langkah, hatinya diliputi ketakutan. Namun, ketika melihat darah mengalir dari luka di tubuh ular itu, rasa takutnya tergantikan oleh rasa iba. Makhluk sebesar ini terluka parah. Siapa yang tega melukainya? Pikir Arga. Ia mendekati ular itu dengan hati-hati. Kau terluka. Aku bisa membantumu, bisiknya pelan. Tak disangka, ular itu berbicara dengan suara lembut namun lemah. Mengapa? Kau tidak takut padaku, anak manusia? Arga terkejut, namun ia mencoba menenangkan dirinya. Semua makhluk yang terluka butuh pertolongan. Aku tak bisa meninggalkanmu seperti ini, jawabnya dengan jujur. Dengan tekad kuat, Arga mencari daun-daunan obat yang pernah diajarkan oleh ibunya. Ia membersihkan luka ular itu dengan hati-hati, meski tangannya gemetar. Ular itu meringis kesakitan, namun membiarkan Arga merawatnya. Saat membalut luka itu dengan daun obat, Arga merasa angin dingin berhembus di dalam gua. Tiba-tiba, tubuh ular itu bersinar lembut.
dan perlahan-lahan berubah menjadi sosok wanita. Cantik dengan rambut panjang keperakan dan mata hijau yang bersinar terang. Gaun putih panjangnya mengalir lembut dan aura anggun menyelimutinya. Arga terbelalak, terjatuh ke belakang saking terkejutnya. Siapa kau? Tanyanya gugup. Wanita itu tersenyum lemah. Namaku Nagasari, Ratu Siluman Ular. Kutukan jahat membuatku terjebak dalam wujud ular raksasa. Luka ini adalah ulah musuhku yang ingin menghancurkanku selamanya. Tetapi, kebaikan hatimu menyelamatkanku. Arga tidak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Cerita-cerita tentang Ratu Siluman Ular yang menguasai hutan ini ternyata benar adanya. Namun, berbeda dengan cerita menakutkan yang sering diceritakan penduduk desa. Ratu Siluman Ular di hadapannya terlihat lembut dan penuh kesedihan. Aku hanya ingin menolong. Aku tak tahu kau adalah Ratu Siluman Ular, ujar Arga lirih. Nagasari memandang Arga dengan tatapan lembut. Kebaikanmu telah menyelamatkanku. Kau berbeda dari manusia lainnya. Sebagai balas budi, aku akan melindungimu. Tetapi, ada satu permintaan yang ingin kuminta. Arga menatap Nagasari dengan penasaran. Permintaan apa? Yang mulia, bantu aku mematahkan kutukan ini. Hanya dengan keberanian dan ketulusan hati, kutukan ini bisa dihancurkan. Dan kau, Arga, adalah harapanku satu-satunya, ujar Nagasari dengan mata berkaca-kaca. Arga terdiam sejenak, menyadari beban berat yang tiba-tiba ada di pundaknya. Namun, hatinya tergerak melihat kesedihan di mata Nagasari. Ia mengangguk mantap. Aku akan membantumu, Nagasari. Aku janji. Mata Nagasari berbinar bahagia. Terima kasih, Arga. Petualangan ini akan penuh bahaya. Tapi bersama-sama, kita bisa mematahkan kutukan ini. Suara angin berhembus lembut di dalam gua. Seakan menyambut awal dari petualangan mereka yang penuh misteri dan tantangan. Setelah menerima permintaan Ratu Siluman Ular, Arga merawat Nagasari dengan penuh ketulusan. Setiap hari, ia kembali ke gua untuk membersihkan luka dan mengganti balutan dengan daun obat yang dipetik dari hutan. Meski tubuhnya lelah karena harus bekerja keras demi menghidupi ibunya, Arga tidak pernah mengeluh. Ia bahkan rela berbagi makanan yang sedikit untuk memastikan Nagasari mendapatkan kekuatan kembali. Suatu hari, saat Arga mengganti balutan di luka Nagasari, sang ratu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Tidak pernah kusangka ada manusia sebaik dirimu, Arga. Kebanyakan manusia takut padaku dan ingin memburuku, ucap Nagasari lirih. Arga tersenyum. Ibu selalu mengajarkan untuk menolong siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang rupa atau asal-usulnya, jawab Arga dengan tulus. Mendengar kata-kata itu, Nagasari merasa haru. Ia mengingat masa lalunya saat pertama kali dikutuk menjadi siluman ular. Karena kutukan itu, ia dijauhi oleh dunia manusia dan makhluk gaib lainnya. Ia hidup dalam kesepian selama berabad-abad, dipenuhi rasa benci dan dendam. Namun, kehangatan dan ketulusan Arga mulai menghapus luka di hatinya. Suatu malam, saat Arga sedang tertidur di samping Nagasari, sang ratu mendengar suara langkah kaki dari luar gua. Ia segera berubah menjadi ular raksasa untuk berjaga-jaga. Beberapa pria desa datang dengan membawa obor dan senjata tajam. Mereka adalah para pemburu yang mendengar desas-desus tentang siluman ular di dalam hutan terlarang. Akhirnya kita menemukan sarang siluman itu. Ayo kita bunuh sebelum dia membahayakan desa, teriak salah satu pemburu. Nagasari mengeluarkan desisan tajam, matanya menyala hijau menyala. Meski terluka, ia tetap berusaha melindungi Arga yang tertidur lelap. Para pemburu menyerbu dengan tombak dan pedang, mencoba menyerangnya. Arga terbangun oleh suara gaduh dan melihat Nagasari sedang dikepung. Tanpa pikir panjang, ia berdiri di depan sang ratu dan membentangkan kedua tangannya. Berhenti, jangan sakiti dia, teriak Arga lantang. Para pemburu terkejut melihat Arga melindungi siluman ular yang mereka anggap jahat. Arga, apa yang kau lakukan? Dia adalah siluman berbahaya. Minggir sebelum kau ikut terbunuh, teriak salah satu pemburu yang mengenali Arga sebagai anak desa miskin. Arga menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Kalian salah, dia tidak jahat,
Dia terluka dan butuh pertolongan. Jangan sakiti dia, seru Arga dengan suara gemetar, namun penuh keberanian. Para pemburu saling pandang, bingung dengan keputusan Arga. Namun, seorang pemburu yang hatinya dipenuhi kebencian tetap menyerang dengan tombak panjang. Tepat sebelum tombak itu mengenai Arga, Nagasari bergerak cepat dan melindunginya dengan tubuhnya yang besar. Tombak itu menancap dalam di sisiknya, membuatnya mengerang kesakitan. Arga menangis melihat Nagasari terluka demi menyelamatkannya. Ia memohon pada para pemburu, "Kumohon, hentikan, dia tidak bersalah." Melihat ketulusan dan keberanian Arga, para pemburu mulai ragu. Mereka menurunkan senjata dan mundur perlahan. "Mari kita pergi. Sepertinya siluman ini tidak berbahaya seperti yang kita kira," ucap salah satu dari mereka. Setelah para pemburu pergi, Nagasari kembali ke wujud manusianya. Tubuhnya lemah dan luka di sisiknya semakin parah. Arga segera merawat luka itu sambil menahan air mata. "Kenapa kau melindungiku? Seharusnya aku yang melindungimu," ucap Arga lirih. Nagasari tersenyum lemah, "Karena kau telah mengajarkanku arti kebaikan dan ketulusan. Selama berabad-abad aku hidup dalam kebencian. Tapi kau datang dan mengubah hatiku. Kau menyelamatkanku, Arga, lebih dari yang kau tahu." Arga menggenggam tangan Nagasari dengan penuh kepedulian. "Aku janji akan menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini. Kau akan bebas dari penderitaan ini." Mata Nagasari berkaca-kaca. Ia tidak menyangka ada manusia yang begitu peduli padanya. "Terima kasih, Arga. Kutukan ini bisa dipatahkan. Tapi hanya dengan bunga ajaib yang tumbuh di puncak Gunung Angker. Tempat itu sangat berbahaya dan dijaga oleh roh-roh jahat. Hanya hati yang murni dan keberanian yang bisa mendapatkan bunga itu." Arga mengangguk tanpa keraguan. "Aku akan pergi ke Gunung Angker dan membawa bunga itu. Aku janji." Mata Nagasari berbinar dengan harapan baru. Untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, ia percaya bahwa kutukan ini bisa dipatahkan. Semua berkat keberanian dan ketulusan hati seorang anak desa miskin. Malam itu, bulan bersinar terang di langit, seolah memberi restu pada janji suci antara manusia dan siluman ular. Di dalam gua yang remang, setelah kejadian serangan para pemburu, Arga duduk di samping Nagasari yang terluka parah. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hutan berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Arga membersihkan luka Nagasari dengan penuh kehati-hatian. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. "Nagasari, apa kau baik-baik saja?" tanya Arga lirih. Nagasari mengangguk lemah. Senyumnya tetap lembut meski tubuhnya lemah tak berdaya. "Aku akan baik-baik saja, berkat perhatianmu, Arga." Arga terdiam sejenak, lalu keberanian menguasainya. "Aku ingin tahu, mengapa kau dikutuk menjadi siluman ular? Siapa yang tega melakukan ini padamu?" Mendengar pertanyaan itu, mata Nagasari tampak berkaca-kaca. Ia menghela nafas panjang, memandang ke langit yang terlihat dari mulut gua. "Ini adalah kutukan yang berasal dari kebencian dan pengkhianatan. Kutukan yang merenggut segalanya dariku." Arga menatap Nagasari dengan penuh perhatian, menyimak dengan saksama saat sang ratu mulai menceritakan masa lalunya. "Dahulu kala, aku adalah putri kerajaan besar di timur. Kerajaan yang damai dan makmur di bawah pemerintahan ayahku, Raja Kencana. Sebagai satu-satunya pewaris tahta, aku dididik untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat usiaku genap 18 tahun, seorang penyihir jahat datang ke istana. Ia meminta ayahku untuk menjadikannya penasehat kerajaan. Namun, ayah menolak karena tahu penyihir itu memiliki hati yang penuh kedengkian. Merasa terhina, penyihir itu bersumpah akan menghancurkan keluargaku. Pada malam bulan purnama, penyihir itu menyusup ke istana dan mengutukku menjadi siluman ular. "Kau akan hidup dalam kesepian, dijauhi oleh manusia, dan tidak akan pernah mengenal cinta sejati." Begitulah kata-kata kutukannya. Tubuhku berubah menjadi ular raksasa dengan sisik perak yang mengerikan. Warga kerajaanku ketakutan dan mengusirku dari istana. Sejak saat itu, aku terpaksa hidup di dalam hutan ini, jauh dari manusia. Setiap malam, aku menangis mengenang kehidupanku yang dulu. Aku menyaksikan dunia berubah,
Namun kutukan ini tak pernah pudar. Hanya satu cara untuk mematahkannya. Dengan bunga ajaib bernama melati emas yang tumbuh di puncak Gunung Angker. Air mata mengalir di pipi Nagasari saat mengenang masa lalunya yang penuh kesedihan. Selama berabad-abad, tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan bunga itu. Gunung Angker dijaga oleh roh-roh jahat yang kejam. Hanya hati yang murni dan keberanian sejati yang bisa melewati ujian mereka. Arga mengepalkan tangan, matanya menyala dengan tekad kuat. Aku akan mendapatkannya. Aku akan pergi ke Gunung Angker dan membawa bunga itu untukmu. Aku janji. Nagasari terkejut mendengar keberanian Arga. Tidak, Arga. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu untukku. Namun Arga menggeleng keras. Aku tidak peduli. Kau sudah melindungiku dari tombak para pemburu. Kau menyelamatkan nyawaku. Sekarang giliran aku untuk menyelamatkanmu. Nagasari terdiam. Hatinya dipenuhi haru. Ia tidak menyangka ada manusia yang rela berkorban demi dirinya. Arga, kau sungguh anak yang luar biasa. Dengan penuh tekad, Arga mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya ke Gunung Angker. Ia mengumpulkan perbekalan seadanya dan mencari informasi tentang Gunung Angker dari kakek Wirya, orang bijak di desa yang mengetahui legenda-legenda kuno. Kakek Wirya terkejut mendengar niat Arga, anak muda. Gunung Angker adalah tempat terkutuk. Tidak ada yang pernah kembali dari sana. Roh-roh jahat yang menjaganya sangat kuat dan kejam. Hanya hati yang murni yang bisa melewati ujian mereka. Arga mengangguk mantap. Aku tidak takut, kek. Selama hatiku tulus dan niatku baik, aku yakin bisa berhasil. Kakek Wirya tersenyum bangga. Kau sungguh anak yang berhati mulia. Arga, jika tekadmu sudah bulat, pergilah dengan restu dari leluhur. Sebelum berangkat, Arga kembali ke gua untuk berpamitan dengan Nagasari. Aku akan pergi sekarang. Tunggu aku kembali dengan bunga melati emas. Ucap Arga dengan senyum tulus. Nagasari memandang Arga dengan mata berkaca-kaca. Berhati-hatilah, Arga. Dan ingatlah, apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan kebencian menguasai hatimu. Hanya hati yang murni yang bisa mematahkan kutukan ini. Arga mengangguk mantap. Ia berjalan keluar dari gua dengan semangat dan keberanian yang membara. Di belakangnya, Nagasari berdoa dalam hati, berharap Arga kembali dengan selamat. Perjalanan menuju Gunung Angker akan menjadi ujian terberat dalam hidup Arga. Namun, dengan tekad dan ketulusan hatinya, ia yakin bisa mematahkan kutukan yang mengurung Nagasari selama berabad-abad. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti kaki Gunung Angker, membuat suasana terasa mencekam. Pepohonan menjulang tinggi dengan dahan-dahan yang melengkung menyerupai tangan-tangan kurus yang hendak mencengkeram siapa saja yang lewat. Suara burung hantu terdengar sayup, menambah kesan angker di tempat itu. Arga berdiri di hadapan jalan setapak yang menuju puncak gunung. Ia menggenggam tali ransel yang berisi perbekalan seadanya dengan erat. Hatinya berdebar, namun tekadnya sudah bulat. Demi Nagasari dan janji yang telah diucapkannya, Arga tak akan mundur. Saat melangkahkan kaki pertamanya di jalan setapak itu, angin dingin berhembus kencang, membawa bisikan samar yang terdengar seperti rintihan kesakitan. Arga bergidik, namun ia terus melangkah. Semakin jauh ia berjalan, hutan di sekitarnya terasa semakin gelap dan sunyi. Seakan-akan cahaya matahari enggan menembus dedaunan lebat di atasnya. Tidak lama kemudian, Arga tiba di sebuah lembah dengan batu-batu besar yang berserakan. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya semakin pekat, membuat pandangannya terbatas. Dari dalam kabut, terdengar suara lembut namun menyeramkan. Anak manusia, mengapa kau datang ke tempat terkutuk ini? Arga mencoba mencari sumber suara itu, namun yang dilihatnya hanyalah kabut tebal. Aku datang untuk mencari bunga melati emas. Aku ingin menyelamatkan seseorang dari kutukan jahat, jawab Arga dengan suara lantang. Tiba-tiba, kabut itu berkumpul dan membentuk sosok perempuan tua dengan wajah keriput dan rambut panjang yang terurai acak-acakan. Mata wanita tua itu menyala merah dan senyuman menyeramkan menghiasi wajahnya. Melati emas, hahaha, tidak ada yang bisa mengambilnya dari Gunung Angker ini. Kau akan terperangkap di sini selamanya, seperti jiwa-jiwa malang lainnya. Arga menelan ludah,
mencoba menenangkan rasa takut yang mulai menghantuinya. Aku tidak peduli, aku sudah berjanji akan menyelamatkannya. Aku tidak akan mundur. Wanita tua itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh lembah. Baiklah, kalau begitu, buktikan keberanianmu. Aku adalah penjaga pertama dari Gunung Angker. Jika ingin melewatiku, kau harus menghadapi ketakutan terbesarmu. Dengan sekali kibasan tangan wanita itu, kabut di sekeliling Arga berubah menjadi bayangan hitam yang berputar-putar dengan cepat. Bayangan itu membentuk sosok-sosok menyeramkan dengan wajah-wajah mengerikan yang berteriak dan melolong. Arga mundur beberapa langkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Salah satu bayangan mendekat dan berubah menjadi sosok ayahnya yang sudah lama meninggal. Arga, kenapa kau meninggalkan ibumu sendirian? Kau anak yang tidak berguna. Kau selalu membuatnya menderita. Arga terkejut, matanya membesar melihat sosok ayahnya yang terlihat sangat nyata. Ayah, suaranya gemetar. Bayangan itu tertawa sinis. Kau tidak pernah bisa membanggakan keluargamu. Kau hanya beban. Kau tidak akan pernah berhasil. Perasaan takut dan sedih memenuhi hati Arga. Air matanya mulai mengalir. Tapi tiba-tiba, ia teringat pada senyuman Nagasari saat ia berjanji untuk menyelamatkannya. Ia mengingat keberanian Naga Sari yang rela terluka demi melindunginya dari tombak para pemburu. Dengan tekad yang kuat, Arga menghapus air matanya. Tidak, itu tidak benar. Ibu selalu percaya padaku. Dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa melindungi orang yang kucintai. Aku tidak takut pada kalian. Saat Arga mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan, bayangan-bayangan menyeramkan itu mulai memudar. Sosok wanita tua yang tadinya menakut-nakuti Arga terlihat terkejut. Bagaimana mungkin kau berhasil mengalahkan ketakutanmu? Arga berdiri tegap, tatapannya penuh keberanian. Selama hatiku tulus dan keberanianku kuat, aku tidak akan takut pada apapun. Wanita tua itu tersenyum tipis. Tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi cahaya putih yang lembut. Kau berhasil melewati ujian pertamaku, anak manusia. Keberanian dan ketulusan hatimu sungguh luar biasa. Semoga kau bisa menghadapi ujian selanjutnya. Cahaya itu menghilang bersama kabut tebal di sekeliling Arga, memperlihatkan jalan setapak yang berlanjut ke atas gunung. Arga menghela napas lega. Namun ia tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh bahaya. Dengan langkah mantap, Arga melanjutkan pendakiannya ke puncak Gunung Angker. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, namun ia tidak akan menyerah. Demi Nagasari dan janji yang telah ia buat, Arga akan menghadapi semua rintangan yang ada. Di kejauhan, angin berhembus membawa suara misterius yang berbisik. Ujian berikutnya akan lebih berat. Apakah kau akan bertahan, anak manusia? Arga tidak menjawab, tapi tatapan matanya menunjukkan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Setelah melewati ujian pertama, Arga melanjutkan pendakiannya menuju puncak Gunung Angker. Jalan setapak yang dilaluinya semakin curam dan berbatu. Kabut mulai menipis, namun hawa dingin semakin menusuk tulang. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh seperti raungan makhluk buas. Arga terus berjalan dengan langkah mantap. Tekadnya tidak goyah sedikit pun. Ia teringat wajah Nagasari yang penuh harapan saat dirinya berjanji akan membawa bunga melati emas untuk mematahkan kutukan. Setelah beberapa jam mendaki, Arga tiba di sebuah dataran luas yang dikelilingi tebing tinggi. Di tengah-tengah dataran itu, berdiri sebuah cermin besar dengan bingkai emas yang dihiasi ukiran ular yang melingkar indah. Cermin itu berdiri kokoh, meski angin bertiup kencang di sekelilingnya. Saat Arga mendekat, cermin itu mulai bersinar, dan dari dalamnya muncul sosok yang sangat dikenalnya dirinya sendiri. Namun, sosok itu terlihat berbeda. Mata sosok itu merah menyala dengan senyum sinis di wajahnya. Apa ini? Arga mundur selangkah, terkejut melihat bayangannya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok itu melangkah keluar dari cermin, berdiri tegak di hadapan Arga. Aku adalah dirimu. Bayangan terkelam yang kau simpan dalam hati. Ujian kedua adalah melawan dirimu sendiri. Arga tertegun. Ia tidak menyangka harus menghadapi sisi gelap dari dirinya sendiri. Sosok itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh dataran. Kau hanyalah anak desa miskin yang lemah.
Apa yang membuatmu berpikir bisa menyelamatkan Ratu Siluman Ular? Kau tidak berguna. Semua orang mengasihanimu, tapi tak ada yang benar-benar peduli padamu. Kata-kata itu menusuk hati Arga. Bayangan masa lalunya muncul di benaknya ketika teman-teman sebayanya mengejeknya karena miskin. Saat ia harus bekerja keras di ladang demi menghidupi ibunya. Dan perasaan kesepian yang sering menghantui malam-malamnya. Sosok itu terus mengejek. Ibumu sakit-sakitan karena kelelahan bekerja. Itu semua salahmu. Seandainya kau lebih kuat dan lebih berguna, kau bisa membuat hidupnya lebih baik. Air mata mengalir di pipi Arga. Hatinya terasa berat dan penuh luka. Ia jatuh berlutut, merasakan rasa sakit yang selama ini dipendamnya. Sosok bayangan itu tertawa puas, melihat Arga terpuruk dalam kesedihan. Namun, di tengah kepedihan itu, Arga teringat kembali kata-kata ibunya yang lembut. Arga, jangan pernah meremehkan dirimu. Kau adalah anak yang kuat dan berhati mulia. Suatu hari nanti, kau akan menjadi kebanggaan ibu. Arga menghapus air matanya. Ia berdiri perlahan, menatap sosok bayangan itu dengan tatapan penuh tekad. Kau benar, aku memang anak miskin dan lemah. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru karena semua kesulitan itu, aku menjadi lebih kuat dan tidak mudah putus asa. Sosok bayangan itu terlihat terkejut. Senyumnya menghilang digantikan dengan ekspresi marah. Tidak mungkin, kau seharusnya membenciku. Kau seharusnya membenci dirimu sendiri. Arga menggelengkan kepala. Aku tidak akan membenci diriku sendiri. Karena itu artinya aku juga membenci ibuku yang sudah berjuang keras untuk membesarkanku. Aku mencintai ibuku dan aku bangga menjadi anaknya. Saat Arga mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan, tubuh sosok bayangan itu mulai retak. Cahaya terang menyinari seluruh tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Tidak, bagaimana bisa? Kau mengalahkanku? Arga tersenyum tipis, karena keberanian yang sejati adalah menerima diri sendiri. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sosok bayangan itu pecah menjadi serpihan cahaya dan menghilang. Cermin emas di tengah dataran bersinar terang, sebelum retak dan hancur menjadi debu yang ditiup angin. Dari balik debu itu, muncul seorang lelaki tua dengan jubah putih yang anggun. Rambutnya panjang berwarna perak, dan matanya penuh kebijaksanaan. Selamat, Arga, kau telah berhasil melewati ujian kedua menerima dan menghadapi bayangan terkelamu sendiri. Tidak banyak yang mampu melakukannya. Arga membungkuk hormat. Siapakah Anda? Tuan, lelaki tua itu tersenyum lembut. Aku adalah penjaga kedua Gunung Angker. Tugasku adalah menguji hati para pejuang yang ingin mendapatkan melati emas. Kau sungguh berhati murni dan memiliki keberanian yang luar biasa. Arga mengangguk penuh rasa syukur. Terima kasih. Aku akan terus maju dan menyelamatkan Nagasari. Penjaga kedua itu mengangguk penuh penghormatan. Teruslah melangkah, anak muda. Ujian terakhir menantimu di puncak gunung. Bersiaplah, karena itu akan menjadi ujian terberat yang pernah kau hadapi. Setelah berkata demikian, penjaga itu menghilang bersama angin, meninggalkan jalan setapak yang mengarah ke puncak Gunung Angker. Arga menatap jalan itu dengan tekad yang semakin kuat. Langit di atas Gunung Angker terlihat semakin gelap, seakan-akan sesuatu yang mengerikan menantinya di sana. Namun, Arga tidak gentar. Ia berjalan dengan langkah pasti, siap menghadapi ujian terakhir untuk menyelamatkan Nagasari. Arga tiba di puncak Gunung Angker saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang memudar di langit kelabu. Suasana di puncak begitu sunyi, hanya suara angin menderu. Di antara tebing-tebing tajam yang mengelilingi tempat itu, di tengah puncak, berdiri sebuah altar batu tua yang ditumbuhi lumut, dan di atasnya tumbuh bunga yang sangat indah, melati emas yang memancarkan cahaya lembut. Tatapan Arga tertuju pada bunga itu, hatinya dipenuhi harapan. Akhirnya, ini dia bunga yang bisa menyelamatkan Nagasari. Namun, ketika ia hendak melangkah mendekat, angin berhembus sangat kencang, dan kabut hitam menyelimuti altar tersebut. Dari dalam kabut, muncul sosok tinggi dengan jubah hitam yang berkibar. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan gelap, namun kedua matanya bersinar merah menyala penuh kebencian. Suaranya dalam dan bergema saat berbicara.
Berani sekali kau datang ke tempat ini, anak manusia. Arga menggenggam tali ranselnya erat-erat, mencoba menenangkan dirinya dari rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Aku datang untuk mengambil melati emas dan menyelamatkan Naga Sari dari kutukan jahat. Sosok itu tertawa sinis. Suaranya menggema seolah berasal dari seluruh penjuru puncak gunung. Naga Sari. Ah, ratu siluman ular yang bodoh itu. Dia lemah karena hatinya dipenuhi kasih sayang untuk manusia sepertimu. Sudah sepantasnya dia menderita. Mata Arga membelalak marah. Kau yang mengutuk Naga Sari. Kabut hitam itu berputar semakin cepat, memperlihatkan wajah sosok itu yang sangat menyeramkan. Dengan kulit pucat dan senyum lisik. Benar, akulah Raja Siluman Hitam, penguasa Gunung Angkar dan seluruh kegelapan di tempat ini. Naga Sari mencoba melawan takdirnya sebagai siluman dengan mencintai manusia. Itu tidak bisa dibiarkan. Arga mengepalkan tinjunya. Cinta dan kebaikan tidak seharusnya dihukum. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Naga Sari lagi. Raja Siluman Hitam menyipitkan mata dan tertawa mengejek. Berani sekali kau menantangku. Kau hanya manusia lemah yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Dengan sekali kibasan tangannya, angin kencang menyambar Arga, membuatnya terhuyung ke belakang. Belum sempat Arga berdiri tegak, Raja Siluman Hitam mengangkat kedua tangannya, dan bayangan hitam muncul dari tanah, membentuk makhluk-makhluk mengerikan dengan mata merah menyala. Mereka menggeram ganas dan segera menyerbu Arga dari segala arah. Arga melompat menghindari cakar tajam yang hampir menggores wajahnya. Ia berputar dan menendang salah satu makhluk bayangan itu, hingga pecah menjadi asap hitam. Namun, semakin banyak yang muncul, mengelilinginya tanpa memberi celah untuk melarikan diri. Aku tidak bisa kalah di sini. Naga Sari membutuhkan bunga itu. Arga berteriak dalam hati, mencoba menguatkan dirinya. Ia mengingat senyuman lembut Naga Sari dan kebaikan yang selalu ditunjukkannya. Dengan keberanian yang berkobar, Arga menyerang balik. Ia menggunakan ranting kayu yang ditemukannya di jalan untuk menghantam makhluk-makhluk bayangan itu. Satu persatu makhluk itu lenyap, namun yang lain terus berdatangan. Raja Siluman Hitam menghela napas bosan. Hampe, kau memang keras kepala. Tapi ketulusan dan keberanian saja tidak cukup untuk mengalahkanku. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan langit di atas mereka berubah menjadi gelap gulita. Kilat menyambar di antara awan hitam yang bergulung-gulung. Dari dalam kegelapan itu, muncul seekor naga hitam raksasa dengan sisik tajam, dan mata merah yang bersinar kejam. Naga itu mengaum keras, membuat tanah di sekitar altar bergetar. Arga merasa tubuhnya bergetar ketakutan. Namun ia memaksa dirinya tetap berdiri tegak. Naga hitam itu membuka mulutnya, mengeluarkan bola api besar yang melesat cepat ke arah Arga. Dengan refleks cepat, Arga melompat ke samping. Namun panasnya bola api itu membuat kulitnya terasa terbakar. Aku tidak bisa terus menghindar. Aku harus menemukan cara untuk mengalahkannya, pikir Arga dengan napas terengah-engah. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa membantunya. Pandangannya tertuju pada melati emas yang tetap bersinar terang di altar batu. Saat itulah ia mendengar suara lembut di dalam hatinya. Suara Naga Sari, Arga, gunakan ketulusan hatimu. Cahaya melati emas akan melindungimu dari kegelapan. Arga menatap bunga itu dengan mata berbinar. Benar, cahaya itu, itulah kekuatannya. Dengan sekuat tenaga, Arga berlari menuju altar, menghindari serangan naga hitam yang terus mengeluarkan bola api. Begitu mencapai altar, Arga meraih melati emas dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Cahaya emas yang terpancar dari bunga itu sangat terang, mengusir kegelapan di sekitarnya. Naga hitam itu menjerit kesakitan, tubuhnya perlahan memudar menjadi asap hitam. Raja Siluman Hitam berteriak marah. Tidak! Bagaimana mungkin kekuatan manusia bisa mengalahkanku? Ia mencoba menyerang Arga dengan bayangan hitam yang tersisa. Namun cahaya dari melati emas membentuk perisai pelindung yang tak bisa ditembus. Arga melangkah maju dengan penuh keberanian. Kebaikan dan ketulusan hati selalu lebih kuat dari kegelapan dan kebencian. Cahaya dari melati emas semakin terang, menyelimuti tubuh Raja Siluman Hitam hingga lenyap bersama kabut hitam yang menyelubungi gunung itu.
Langit yang semula gelap perlahan-lahan kembali cerah. Angin bertiup sejuk, membawa keharuman bunga yang lembut. Puncak Gunung Angker kini terlihat damai, seolah-olah kutukan yang menyelimutinya telah hilang. Arga berdiri dengan napas lega, masih menggenggam melati emas yang bersinar lembut. Nagasari, aku akan menyelamatkanmu. Dengan hati yang penuh kebahagiaan dan keberanian, Arga bersiap untuk kembali ke desa dan menyelamatkan Nagasari dari kutukan kejam yang telah lama menyiksanya. Dengan melati emas di tangannya, Arga berlari menuruni Gunung Angker. Hatinya dipenuhi rasa lega dan kebahagiaan setelah mengalahkan Raja Siluman Hitam. Cahaya lembut dari bunga ajaib itu terus bersinar, seakan-akan memberi kekuatan dan harapan di setiap langkahnya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Arga tiba kembali di gua tempat Nagasari terbaring lemah. Tubuh sang ratu, siluman ular masih diselimuti kabut hitam yang menyelimuti kulitnya yang pucat. Nafasnya terdengar lemah, hampir tak terdengar. Nagasari, Arga bergegas menghampiri, meletakkan melati emas di samping tubuh Nagasari. Cahaya dari bunga itu langsung menyebar, membungkus tubuh Nagasari dengan sinar keemasan yang hangat. Kabut hitam mulai menghilang perlahan-lahan. Mata Nagasari yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka perlahan. Tatapan matanya yang hijau zamrud kembali bersinar lembut. Ia menatap Arga dengan penuh rasa syukur. Arga, kau berhasil. Kau benar-benar kembali. Arga tersenyum lega. Aku sudah berjanji akan menyelamatkanmu. Nagasari, aku tidak akan pernah ingkar janji. Air mata haru mengalir di pipi Nagasari. Terima kasih. Kau telah mempertaruhkan nyawamu demi menyelamatkanku. Padahal aku hanyalah siluman yang terkutuk. Arga menggelengkan kepala. Tidak, bagiku kau lebih dari sekadar siluman. Kau adalah sosok yang baik hati dan tulus. Kau layak mendapatkan kebahagiaan seperti manusia lainnya. Saat kata-kata itu terucap, tubuh Nagasari mulai bersinar semakin terang. Melati emas yang berada di sampingnya mekar dengan indah. Kelopaknya bersinar bagaikan cahaya bintang di malam hari. Tiba-tiba, angin lembut berhembus di dalam gua. Suara lirih terdengar di udara, seolah berasal dari arwah-arwah suci yang menyaksikan peristiwa itu. Kutukan kejam yang menyelubungi hati yang tulus, kini sirna oleh ketulusan dan keberanian. Kabut hitam yang menyelubungi tubuh Nagasari lenyap sepenuhnya. Tubuhnya yang semula bersisik perlahan berubah menjadi kulit lembut manusia. Rambutnya yang panjang berkilau seperti sutra emas. Ekor ularnya menghilang, digantikan oleh sepasang kaki yang indah. Arga terpana melihat keajaiban di depan matanya. Nagasari kini berdiri sebagai seorang perempuan cantik, dengan wajah yang sangat anggun dan lembut. Pakaiannya berkilaan seperti cahaya bulan. Nagasari memandang dirinya sendiri dengan takjub, lalu menatap Arga sambil tersenyum manis. Kutukan itu sudah hilang, aku menjadi manusia. Arga mengangguk, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Ya, Nagasari, kau telah bebas dari kutukan siluman. Nagasari melangkah maju dengan gemetar, mencoba merasakan tubuh barunya. Air mata kebahagiaan mengalir deras di wajahnya. Arga, semua ini berkatmu. Aku takkan pernah bisa membalas kebaikanmu. Arga tersenyum hangat, tidak perlu membalas apapun. Cukup lihat kau tersenyum dan hidup bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Mendengar kata-kata itu, Nagasari tak mampu menahan air matanya. Ia melangkah mendekat dan memeluk Arga erat-erat, merasakan kehangatan dan ketulusan yang tulus dari hati pemuda itu. Di luar gua, langit yang semula mendung kini cerah berwarna biru. Burung-burung berkicau gembira, dan bunga-bunga di sekitar gunung bermekaran seakan ikut merayakan kebebasan Nagasari. Saat pelukan itu terlepas, Nagasari memandang Arga dengan wajah yang berseri-seri. Arga, apa yang akan kau lakukan sekarang? Arga terdiam sejenak, lalu menatap ke arah desa di kejauhan. Aku harus kembali ke desa. Ibuku pasti khawatir. Lagi pula, aku harus menceritakan semua ini pada mereka. Nagasari mengangguk mengerti, meski ada sedikit kesedihan di matanya. Ya, kau benar. Kau memiliki keluarga dan kehidupan di sana. Melihat ekspresi sedih itu, Arga tersenyum lembut. Tapi aku akan sering berkunjung ke sini. Aku ingin melihatmu menjalani kehidupan barumu sebagai manusia.
Wajah Nagasari langsung berseri-seri. Benarkah kau janji akan datang? Arga mengangguk mantap. Aku janji. Angin berhembus sepoi-sepi, membawa aroma bunga yang harum. Nagasari memandang ke langit biru dengan senyuman yang tak pernah dirasakannya. Selama ratusan tahun, ia akhirnya bebas. Dan semua itu berkat keberanian dan ketulusan hati seorang anak desa yang sederhana. Arga berpamitan dan mulai berjalan menuruni gunung dengan langkah ringan. Ia merasa bahagia bukan hanya karena berhasil menyelamatkan Nagasari, tapi juga karena petualangan ini telah mengajarinya arti keberanian, ketulusan, dan menerima diri sendiri. Di atas puncak Gunung Angker, Nagasari berdiri memandangi kepergian Arga. Hatinya bergetar penuh rasa syukur dan harapan. Arga, kau bukan hanya menyelamatkanku dari kutukan, tapi juga menunjukkan arti cinta yang sesungguhnya. Langit biru terbentang luas, seakan mengabadikan kisah ajaib tentang anak desa miskin yang berhasil menyelamatkan Ratu Siluman Ular dengan ketulusan hatinya.